Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani Galang yang Abiat Base, Sabtu 28 Januari 2023. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kegiatan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Semalam kami boleh lalui dengan baik, itu semua oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami hendak mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman, kuasailah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu dapat kami pahami dengan baik dan kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat firman Tuhan. Yang pertama dari 1 Samuel 17 ayat 45. Yang demikian firman-Nya, Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tembok dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dan yang kedua di dalam Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah andalkan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mendengar kisah kepahlawanan seorang muda bernama Daud. Seorang yang dianggap lemah dapat mengalahkan musuhnya yang jauh lebih kuat dari dirinya. Secara logika, mustahil Daud menang melawan Goliat, mengingat bahwa Goliat jauh lebih perkasa secara fisik. Goliat memiliki perlengkapan senjata yang lebih lengkap dan lebih berpengalaman dalam berperang karena sudah dilatih dari kecil. Berbeda halnya dengan Daud yang pekerjaannya mengembalakan kambing domba dan tidak pernah dilatih perang. Secara fisik, Daud bukan lawan yang sebanding bagi Goliat. Maka tidak mengherankan bila Goliat menghina dan meremehkan Daud yang jauh lebih muda dan hanya membawa perlengkapan seorang gembala. Ucapan-ucapan Goliat yang dilontarkannya juga bisa mematahkan keberanian dan rasa percaya diri Daud yang saat itu seorang diri di medan perang. Kisah ini adalah suatu bukti nyata bahwa yang kecil bisa mengalahkan yang besar, yang dianggap lemah bisa mengalahkan yang kuat. Bagaimanakah seorang Daud bisa mengalahkan Goliat yang begitu besar? Apa yang menjadi kelebihan Daud sehingga dapat mengalahkan Goliat? Ada beberapa hal yang dimiliki Daud sehingga dapat mengalahkan Goliat yang besar. Yang pertama adalah Daud memiliki keberanian. Dari seluruh pasukan Israel, hanya Daud yang memiliki keberanian melawan Goliat. Selama 40 hari, Goliat menantang tentara Israel untuk melawannya, namun tidak ada seorang pun yang berani. Hanya Daud seorang diri yang punya keberanian untuk maju melawan Goliat. Dan yang kedua, Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan. Sebelum bertarung, Daud diremehkan oleh banyak orang. Dia diremehkan saudaranya, diremehkan oleh seorang raja, diremehkan lawannya Goliat. Bahkan dapat dikatakan Daud diremehkan oleh semua orang yang ada di sana. Namun Daud memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Daud tidak menjadi lemah, namun tetap pada pendiriannya. Yang ketiga, Daud punya kemampuan berlatih dan mempersiapkan diri. Daud yang maju ke medan pertempuran bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa.
Tetapi Daud mempunyai kemampuan, Daud bekerja keras dan mempersiapkan diri dengan baik. Dan yang keempat, Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Ini adalah faktor terpenting dan terutama atas kemenangan Daud, sebab percuma kita memiliki keberanian, keyakinan yang kokoh dan kemampuan, namun kita tidak mengandalkan Tuhan. Daud sadar betul Tuhanlah satu-satunya tempatnya berharap dan memberi kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah memiliki masalah atau pergumulan yang berat. Saat itu mungkin bagaikan Daud yang sedang berhadapan dengan Goliat. Secara manusia, mungkin kita anggap mustahil masalah tersebut dapat diatasi. Tetapi ternyata Daud mampu mengalahkan Goliat. Daud tidak memandang situasi yang menantang itu dengan cara pandang manusiawi, melainkan dengan cara pandang Allah. Dia tahu bahwa kuasa Tuhan jauh melebihi kuasa apapun yang dimiliki oleh manusia. Hanya dengan menggunakan batu di sungai, Daud dapat mengalahkan Goliat yang gagah perkasa dan memiliki pengalaman perang yang luar biasa. Tantangan dan masalah bisa membuat iman kita goyah, namun kepercayaan pada Tuhan akan membuat kita memiliki kekuatan. Andalkan Tuhan dalam segala perkara, milikilah keberanian yang dari Tuhan, berpegang pada keyakinan dan tak tergoyahkan, maka kita akan memperoleh kemenangan. Ayat yang kedua dari Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata Yunani yang diterjemahkan serupa di sini diartikan dibentuk menjadi sama. Janganlah kita dibentuk menjadi sama atau serupa dengan dunia ini, melakukan apa yang dunia lakukan. Sedangkan yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan. Cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Paulus mengajarkan kita sebagai umat ciptaan yang baru untuk sungguh-sungguh mengalami perubahan, dimulai dari cara berpikir, perbuatan, perkataan, dan perilaku hidup sehari-hari. Jangan mudah terbawa arus dunia yang menginginkan kita menjauh dari Tuhan dan tidak mengikuti firman Tuhan. Kita harus benar-benar mengingat betapa kemurahan Tuhan begitu nyata dalam hidup kita. Jangan biarkan hidup kita dikuasai dunia ini dan menjadi serupa dengan dunia ini hanya karena sesuatu hal yang tidak masuk akal. Jangan dunia yang merubah hidup kita, tetapi kitalah yang merubah dunia itu. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia, agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Ketika kita dibaharui, kita membuka hati supaya firman Tuhan dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga membaharui cara berpikir kita, cara bertindak, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jika kita melakukan hal ini, maka kita akan diberkati Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengamini firman Tuhan dengan kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk hidup taat dan setia akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu berpikir, bertindak sesuai maksud Tuhan, dan kami semakin kuat dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Pada pagi hari ini kami membawa dalam doa bagi saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit. Berikanlah kesembuhan yang datangnya daripada-Mu. Yang dalam menghadapi pergumulan, berikan kekuatan dan kesabaran. Dan
pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah Tuhan yang memimpin kami dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dan semua ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah sarapan rohani untuk kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.